Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Guru Muhammad Rijani, yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Masjid Al-Husna Giobos Palangkaraya, Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini bersama kita hadir untuk memperingati Maulidul Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah 2021 Masehi. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara malam hari ini dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bersama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 104 sampai 108, dilanjutkan dengan Surah Al-Ahzab ayat 21 sampai 22 yang akan dibacakan oleh Qari Syamsul Arifin. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga yang membaca, kita yang mendengarkan senantiasa mendapat limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma amin. Bapak Ibu dan tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita akan bersama mendengarkan sambutan perwakilan dari panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah Masjid Al-Husna Giobos Palangkaraya yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Tarmiji. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Guru Muhammad Rijani, mudah beliau diberi kesehatan dan panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat, para tuan guru, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali sambutan pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan di kesempatan yang baik ini juga, di momen yang memang bulannya kita berada di bulan Maulid, kita berbanyak bersalawat kepada Nabi kita dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak akan panjang lebar karena memang acara intinya adalah ceramah agama. Yang pertama yang kita sampaikan adalah ucapan terima kasih
Wabil khusus kepada Guru Muhammad Rinjani yang sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk bisa mengisi acara pada malam hari ini. Dan keduanya ucapan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu terselenggaranya acara pada malam hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ada harapan kami, mungkin nanti bisa disambung kembali, kita akan hadir di rumah guru mungkin ya. Jadi harapan kami sudah lama itu, karena di masjid lain itu juga ada majelis beliau, dan di masjid kita ini belum kebagian jadwal beliau. Jadi kami nanti bisa dijadwalkan, kalau tidak bisa sepekan sekali atau bulanan gitu ya. Karena terakhir kami ada komen di Messenger gitu ya, bahwa sudah penuh gitu ya. Jadi kalau sepekan sekali mungkin sudah penuh, tapi andai nanti bisa sebulan sekali di masjid kita ini, mudahan nanti diberi jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu harapan kami untuk tindak lanjut dari pengajian pada malam hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kami juga mengucapkan ribuan maaf apabila dalam pelaksanaan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan dari segala hal, dan kami mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga untuk semua yang hadir pada malam hari ini, dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh guru kita ambil hikmahnya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Tarmizi yang sudah menyampaikan sambutan. Bapak Ibu dan tamu undangan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini acara yang kita tunggu-tunggu, kita bersama dengarkan mauidhah hasanah atau tausiah dari Al-Mukarram Guru Muhammad Rijani. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Yang kita muliakan para habaib, para syarifah, zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Dan juga kita muliakan, kita hormati para alim ulama dimanapun mereka berada, khususnya yang hadir di sini. Dan juga kita hormati, kita banggakan, yaitu panitia peringatan Maulid atau jajaran Yayasan Masjid Al-Husna, yang berkat mereka itu hingga terlaksana acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Juga mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lancar serta halal serta berkah kepada para donatur yang mendermakan hartanya sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Dan juga mudah-mudahan kita yang hadir di sini sabarataan diberikan oleh Allah umur yang panjang segala-galanya di dalam taat kepada Allah, sehat segala-galanya di dalam kebaikan di jalan Allah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati, pada kesempatan ini langsung saja ulun, karena mukaddimahnya sudah tadi sidin, jadi langsung ya, bahwa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini penting kita mengetahui dasarnya. Dasar kenapa orang-orang bahari, para ulama itu memperingati peringatan Maulid Nabi itu karena menjunjung perintah Allah. Jadi kita mengadakan perayaan-perayaan Maulid itu menjunjung perintah Allah. Allah menyuruh, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Jadi jar Allah Ta'ala ada akan acara-acara yang baik-baik, yang bagus-bagus. Karena peringatan-peringatan itu ada manfaatnya bagi orang-orang yang beriman, baik manfaat di dunia yang ia dapatkan maupun manfaat di akhirat yang ia terima kaina. Nah, manfaat di dunia yang didapatkan bagi orang yang mengadakan maulid atau apapun itu, acara-acara yang baik-baik terutama maulid. Pertama, Allah berikan rasa aman di dalam hidupnya. Nah, walaupun suasananya misalnya huru-hara, tetap inya merasa aman. Barakat merayakan Maulid Nabi. Diamankan keadaan hidupnya tadi, keluarganya, anak bininya merasa aman, merasa nyaman. Artinya dapat keamanan, dapat perlindungan dari Allah. Itu satu dulu, itu di dunia. Di akhirat lain lagi. Lalu setelah itu Allah berikan keamanan. Lalu yang kedua, Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit. Nah, jadi merayakan maulid itu mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit, baik itu penyakit zahir maupun penyakit hati. Amalakan ya maulid, ada akan di setiap rumah, di setiap masjid, sekurang-kurangnya setahun sekali, kalau bisa seminggu sekali, kalau bisa tiap malam. Tiap malam kayak ini bemamai panitianya. Uyuh aku aja. Maksudnya masing-masingnya di rumah baca burdah kah, baca dalail kah, baca salawat kah 1000, maka diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan rasa aman oleh Allah, barakat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, diberikan keberkahan pada rezekinya. Nah, rezeki berberkat, lancar, luas, banyak, halal, jadi ibadah. Barakat maulid yang kita adakan, sekurang-kurangnya setahun sekali. Jangan sampai masjid itu kadada acara maulidnya. Nah, cuman niatnya dijaga. Niat kita mengadakan maulid, pertama menjunjung perintah Allah. Lillahi ta'ala. Kenapa kita merayakan maulid Nabi? Allah menyuruh dalam Al-Quran. Mana ayatnya aja? Cari seorang. Nah, yang keempat, 3 sudah ya kalau. Nah, yang 3 ini terbukti sudah dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kita sekarang itu terbukti. Kalau pang ujar habar aja kada terbukti. Sebab diadakan acara maulid terjadi kesembuhan yang banyak di masyarakat, itu terbukti. Berkat salawat yang kita baca, burdah yang kita baca, dalail yang kita baca, rezeki lancar berberkat, itu terbukti. Nah, terbukti. Mun pian balu membuktiakan wajar, memang kada menggawi juga. Nah, coba gawi, terbukti itu. Nah, mun hendak kanyang makan. Kenapa aku udah kanyang-kanyang aja, memang kada makan juga. Nah, coba kan di rumah baca maulid Sintut Doror kalau dibaca, seminggu sekali kalau dibaca. Bawahi orang banyak makanan di situ, ada akan barang ay gabin berendam kah sama aja. Jadi terbukti itu. Jadi kada ujar-ujar habar tuh. Terbukti sepanjang sejarah. Pian kalau melihat dalam kitab Sa'adatud Darain fi Sholati ala Sayyidil Qaunain yang menyusunnya Syekh Ismail An-Nabhani.
Sidin itu bergelar Al-Busiri bi zamanih. Nah, Sidin ini tuha 130 meninggal. Syekh Yasin Al-Padani yang di Makkah itu sempat bertemu dengan Sidin dan mengambil ijazah seluruh sanad lawan Sidin. Nah, Syekh Yasin Al-Padani ini termasuk guru oleh Abuya Guru Sukri yang di Martapura. Nah, Syekh Yasin mengijazahkan seluruh sanad Sidin juga kepada Abuya. Dan Abuya banyak bisi murid. Nah, Syekh Ismail An-Nabhani ini banyak karangan kitab. Yang kitab-kitab Sidin itu khusus untuk menjelaskan keutamaan, kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan salawat, bahkan karamat-karamat berkat orang bersalawat kepada Rasulullah, karamatnya yang kayak ini itu ditulis Sidin. Nah, sehingga terbitlah karangan-karangan Sidin diantaranya Jami'u Karamatil Aulia, kumpulan karamat para wali 4 biji, kandalnya kayak Quran tuh. Nah, timbullah pulang karangan-karangan Sidin Abdalus Salawat, mengumpulkan macam-macam salawat, ini fadilatnya ini diambilnya dari sini, lengkap. Nah, di antara kitab Sidin yang menulis tentang Sidin sendiri yaitu kitab Sa'adatud Darain. Jadi Sidin berkisahnya boleh aja berkisah. Aku di Sidin bermimpi dengan Nabi, kada kau menghitungi lagi berapa kali jumlahnya tuh, kada kau dihitungi lagi. Dan aku melihat Nabi secara yaqdah. Secara yaqdah, arti yaqdah itu dalam keadaan kada guring melihat. Nah, yaqdah pertama ini kejadiannya, yaqdah kedua ini, itu ditulis dalam kitab Sidin itu. Nah, barakat apa? Barakat ta'zim Sidin yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat cinta Sidin yang luar biasa kepada Rasulullah. Nah, sampai ke zaman kita, guru sekumpul, kecintaan guru sekumpul kepada Rasulullah itu luar biasa, babukti ya kita. Para ulama yang jauh-jauh, padahal kada bapinanduan, kada bapatuhan. Ini ulama-ulama yang diakui dunia bahwa itu ulama. Dari mana-mana ulama, keliling seluruh dunia, datang ziarah ke sekumpul waktu hidup Sidin dan bahkan waktu Sidin sudah wafat. Waktu hidup Sidin datang. Nah, itu ulama melihat sendiri, bukan ujar habar. Nah, ulama Makkah, ulama Madinah yang ahlu sunnah wal jamaah, ulama Mesir, ulama Maroko, ulama Hadramaut. Nah, mereka itu datang dan membawa kisah yang unik-unik, yang ramai kita mendengar kisahnya. Nah, seperti Habib Anis yang di Jawa, suah lebih datang Habib Anis, yang smiling Habib tuh gelar Sidin, senyumnya Habib. Oh, ada orang dipoto-fotonya Habib Anis, tahu ya pian kok? Ada tahu kah? Yang di Solo, Riyadh, sama ya, mungkin suah juga ke situ. Nah, cuma Sidin tuh kalau kada salah 2 kali datang ke sekumpul. Nah, kenapa Sidin datang ke sekumpul? Sidin seorang bapadah, aku disuruh Rasulullah datang ke sini. Nah, itu Habib Anis, salah seorang ulama besar yang ada di Solo, dan beliau ini adalah cucu oleh Sahibul Simtud Durar, Maulid Habsyi. Nah, jadi Maulid Habsyi ini itu siapa yang mengarang, menyusunnya siapa? Ini Pak Habsyian nih. Hah? Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Nah, Habib Ali itu berisi anak. Siapa anak Sidin? Nah, ada ingat tuh. Narannya Habib Alwi. Habib Alwi berisi anak Habib Anis. Nah, Habib Anis ini nih yang memegang asal muasal sanad Simtud Durar Maulid Habsyi itu Sidin. Jadi guru sekumpul mengambil sanad Habsyi dengan Habib Anis itu. Nah, waktu guru sekumpul masih masih muda, Sidin berjalanan bailang ziarah kepada Habib Anis Al-Habsyi, mengambil sanad ijazah Maulid Habsyi. Nah, itu waktu masih muda. Lalu di sekumpul diadakan Maulid Habsyi. Oh, setiap malam Senin ramai orangnya, hadirnya ribuan, puluhan ribu yang hadir. Nah, akhirnya
yang meijazahkan itu datang ke sekumpul. Habib Anis datang ke sekumpul 2 kali. Ditanya kenapa datang, Rasulullah yang menyuruh. Nah itu. Belum lagi kisah yang di Hadramaut, kenapa datang ulama Hadramaut, Rasulullah yang menyuruh. Nah ini bukti bahwa Rasulullah itu apabila kita cintai, kita agungkan, kita besarkan, maka beliau itu memperhatikan lawan kita. Seandainya kita kadang memperhatikan, kadang mengagungkan, kadang membesarkan, tetap sidin sayang lawan kita. Tetap sayang karena sidin nabi kita. Nah, cuma balain sedikit anunya, apa jurang perhatiannya balain sedikit. Sekali kita membaca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad misal, itu sama kayak menggawil nabi. Nah, lalu nabi yang kita gawil itu bahasa Banjar. Kalau bahasa Jakartanya apa? Menggawil gitu nah. Menyentuh. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya kita tak menyentuh nabi. Nah, jadi nabi cangang. Nyawa kah undol. Baca pulang salawat sekali menggarak nabi pulang. Nyawa kah undol. Mun 1000 kali nabi memperhatikan undul-undul ini juga aja nabi. Nah, itu maksud salawat itu. Jadi nabi itu pinandu lawan kita dengan pinandu yang khusus. Bukan pinandu secara umum. Nah, di antara orang yang dipinandui Nabi secara khusus adalah orang yang mengagungkan, membesarkan maulid Nabi Muhammad SAW ini. Nah, karena kita mengadakan maulid ini menjunjung perintah Allah, bukan bid'ah yang buruk, tetapi bid'ah yang bagus, yang hasanah, yang mamduhah, yang dipuji. Nah, itu satu dulu. Nah, ya, lalu berikutnya, ini kalau bisa langsung kita pasang niat masing-masing. Karena tanfa'u lil mu'minin, bermanfaat bagi orang yang beriman lawan Allah dan Rasulnya di dunia juga hanya dapatkan apa manfaat? Yang keempat, dikabulkan hajat-hajatnya. Nah, apa hajat kita? Ungkai di sini. Ada yang hendak balaki, hadirkan. Tapi jangan pin bakuriak, ku hendak balaki, jangan. Hadirkan di hati aja. Nah, tampolo masih belum selesai kita hadirkan. Nah, tulis di kertas kikisahannya aja pang. Timbai kamu ke sini nah. Tapi jangan asli kertas. Kelihatan kena orang yang menimbai siapa? Tulisnya hendak balaki, jangan. Aku hendak balaki, aku hendak babini, aku hendak bisi rumah, aku hendak bisi mobil, bisi kendaraan, macam-macam. Aku hendak sukses, aku hendak pintar, aku hendak. Nah, sambat aja seluruhnya, hadirkan di hati. Maka insya Allah barakat maulid yang kita adakan hari ini dikabulkan oleh Allah. Nah, yang garing hadirkan. Karena barakat Nabi itu yang kita peringati hari ini, Allah mengabulkan hajat kita. Nah, itu ayo wae itu ulun beri waktu pian mahadirakan ulun minum. Nah, kalau ulun sebuting aja niat, napa niat guru sekumpul waktu acara maulid itu juga ulun Tuhan naik. Nah, selesai habis kisah. Kada banyak bandir ya kan. Napa niat guru sekumpul waktu mengadakan maulid itu juga ulun Tuhan naik. Napa-napa aja Tuhan, kayak itu tupang. Ya napa-napa aja, ya kayak sidin tupang. Nah, kayak itu caranya. Jadi banyak. Sebab mau kita berniat nih kadang karena nafsuan. Berniat hendak isi rumah juga luas kayak lapangan mantikai aja. Kan karena nafsuan tuh kan itu. Karena nafsuan. Kada bagus juga yang kayak itu. Hendak berisi laki aja, kayak Sahrul kan. Kada sesuai juga seorang hirang. Kan kada cucuk. Sahrukan di India sana, seorang di sini apabila bertamunya. Nah, disesuaikan. Atau lelakian mencari bini aja. Mudul kayak Diana Pungki. Tapi lah, ini artis bahari pang lah. Nah. Ketahuan toha ya kalau. Ulun terus sareng haji artis wae ini kada hafal. Mun artis bahari ingat aja pang. Nah. Nang kayak Diana Pungki aja. Kada wah ini tuh hajuan ini sudah. Nah. Nah, jadi hadirkan niat yang baik-baik. Jangan niat keduniaan semata-mata.
Mudah-mudahan barakat maulid aku diberikan Allah ikhlas yang sempurna, sabar yang sempurna, syukur yang sempurna, ma'rifat yang sempurna, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-walinya di akhirat di surga. Nah, itu niatnya. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Nah, niat yang baik. Yang kedua, kenapa kita mengadakan acara maulid? Pertama tadi Tuhan menyuruh. Yang kedua, kita disuruh Tuhan menyukuri nikmat. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sekecil apapun nikmat itu datang dari Allah. Hadis, fahaddis. Sebut-sebut nikmat ninto. Sampaikan ke orang bahwa kita dapat nikmat dari Allah. Jangan berdiam. Dapat nikmat, dapat duit rezeki, misalnya berdagang hari hujungan 1 miliar, pinalama li gulon aja. Oi aja. Apa aja. Kulir bakisah, sebab bila bakisah banyak anak berhutang. Nah, ini tukang juga kita saraba salah. Jadi pindah kaya luyut, padahal berhujung 1 miliar tuh. Nah, karena bila sudah dapat musibah hanya berkisah-kisah. Dapat musibah hanya berkisah-kisah. Aku ini setahun sudah jemaah arit sakit, napa bisul aja. Nah, berkisah ke orang, berkisah orang harta orang makanan, berkisah. Macam-macam kisah yang kada nyamannya hanya berkisah. Itu tabiat kita tuh. Padahal Allah melarang nang kayak itu. Mun ada musibah yang kada bagus, simpan seorang aja yang tahu. Boleh mengisahkan kepada yang berkepentingan. Hendak berobat, berkisah lawan dokter, boleh. Jangan gini dokter bertakun, napa kaluhan pian? Berdiam pian. Pian sakit apa? Kenapa pian berdiam? Ulun mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bilanya garing kada usah berkisah, sabar aja. Nah, ini kada pintar. Makanya boleh berkisah kepada yang berkepentingan. Nang kayak itu. Hajat kita atau musibah kita kisahkan aja kepada yang berkepentingan, tapi mun kada ada kepentingannya kada usah. Kawan-kawan berkisah, wah ini jasa tahun ini perlu kada karuan rasa tuh bang, maka garing, maka kada berduit, bini meninggalkan, anak kada baasian. Jadi ujar kawan, aku banget lagi. Nah, banget lagi sekalinya. Kada kawa berkisah lawan makhluk sama pada sakit. Nah, mun hendak berkisah juga lawan Allah, mun hendak berkisah, mun hendak badu adu, berkisah ya Allah bangun tengah malam pian, mau bangun tengah malam, bangun baudu, bakami pang dulu, bakami basubuh tuh, basuh dulu basuh, nah basubuh tuh, itu bahasa Banjar, basubuh, oi utuh, basubuh, basuh sudah hanya baudu. No, bapak kayan, ada surban diletakkan surban. Jam 2 malam nih bangun. Lampu nyalai tarang-tarang supaya orang tahu bahwa kita tuh bertahajud. Jam 3 tuh enggak tahu. Nah, karena ya, nyaringi bedehem supaya orang sudah tetap bangun. Nah, no pakai apalagi nih? Pakai apa namanya selendang. Tasbih berapa biji? 3 biji, Pak kulurakan ketiganya tasbih. Oh, sini kakalungakan sebuting pas kayak biksu. Lucu, lengkap sudah peralatan, duduk di sajadah aja. Sekalinya tak goreng. Nah, nang kayak itu, kada tak biasa bangun malam, cuma gayanya mung gaya wali Allah Taala. Sekalinya goreng wara. Nah, lalu kita hendak melaporkan hajat ke Allah Ta'ala, ya Allah, nah ulun hajat ulun banyak benar lawan pian, ulun ini iya kah ya Tuhan, ulun ini iya kah, ulun ini bujur juga kah ya Tuhan. Nah bujur Tuhan ini ulun kini aku sudah tahu ya Tuhan, tahu tidak kok, karena Allah bersifat ilmu. Nah jadi kita hendak beradu lawan Allah, jaga adab. Jangan sampai kita menganggap Allah tuh kada tahu dengan masalah kita. Seolah-olah Allah tuh kada tahu dengan masalah kita. Oh kita curhat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gilaan nyawa aja malaikat ini. Nyawa melaporkan kepada Allah, Allah sudah tahu masalah nyawa. Nah, jadi silahkan melapor kepada Allah
tapi jaga adabnya. Pertama, jangan mengaras-ngaras, jangan mengajal-ngajal kehendak, jangan menganggap Tuhan itu belum tahu sehingga kita perlu melapor kepada Tuhan. Nah sekarang ini kita, Nabi menyuruh, jadi ujar Nabi, andak hajat-hajat nyawa di situ. Nah, maka Allah mengabulkan. Mensyukuri, ini yang kedua adalah mensyukuri akan nikmat yang datang dari Allah walaupun kecil, itu hukumnya wajib. Maka bersyukur itu termasuk kewajiban hati. Nah, rukun syukur ada 4. Nah, ambil satu aja dulu, nih pembahasannya panjang mengadakawa. Ambil satu aja dulu. Himung lawan Tuhan atau gembira dengan Allah. Alhamdulillah bang, itu paling pendudian. Jangan beri dahulu alhamdulillah, hati pusang alhamdulillah aja, munafik tuh. Kain aja alhamdulillah dulu. Jadi syukur yang permulaan, mabda'us syukri, gembira hati dengan Allah. Kenapa gembira? Karena Allah sudah memberikan nikmat kepada kita walaupun kecil. Gembira terhadap satu nikmat walaupun kecil, hukumnya wajib, wajib ain. Lalu kita kada gembira, dapat nikmat, berdosa kita. Alangkah banyaknya dosa kita yang kada merasa kita bahwa kita berdosa. Kawa berjalan, nikmat Tuhan kada? Kawa melihat nikmat Tuhan, kawa mendengar nikmat Tuhan, kawa bernapas nikmat Tuhan, seluruhnya nikmat Tuhan. Nah, sekarang adakah kita rasa gembira terhadap seluruh nikmat itu? Kadang kita lupa. Nah, kadang kita lupa. Kahihimungan hati gembira itu wajib. Baisi bini nikmat, baisi anak nikmat. Kadang kita kada ada rasa gembira. Nah, dosa tuh. Nah, maka kita wajib mensyukuri nikmat walau sekecil apapun. Arti syukur tadi gembira dengan Allah. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apabila mensyukuri nikmat walaupun sekecil apapun hukumnya wajib, apalagi nikmat yang paling besar. Paham kada dulu nih? Nikmat itu kan ada yang paling gonal, pertengahan, sedang, kecil, kecil lagi, ya kan? Nah, bila nikmat yang paling kecil saja kita wajib mensyukurinya, wajib gembira, apalagi nikmat yang paling gonal, yang paling besar. Pertanyaannya, apa nikmat yang paling besar? Ulama fikih menjawab, nikmat iman dan Islam. Ulama tasawuf menjawab, zuhurun nabi fil ardh. Nah, lahirnya nabi di muka bumi, ujar ulama tasawuf, itulah nikmat yang paling besar yang dari Allah sampai ke kita. Lahirnya nabi di muka bumi, nikmat yang paling besar menurut ulama tasawuf. Menurut ulama fikih, nikmat iman, nikmat Islam, kedua-duanya bujur. Coba kita pikirkan pulang halus-halus lah sambil mengopi. Ini kada ada pengkopi nah. Ada bapak yang nah, kita pikirkan ulama fikih bujur, ulama tasawuf bujur, cuma kita ambil korelasinya, benang merahnya atau benang hitam, jangan benang kusut. Apa hubungannya? Coba pikirkan. Seandainya tuh nabi kada terlahir di muka bumi, datang di mana iman dan Islam kita? Pikirkan dulu. Nah, pikirkan dulu halus-halus. Seandainya nabi itu kada zahir, kada diutus di muka bumi, datang di mana kita bisa beriman dan berislam dengan Allah? Siapa yang memberitahukan? Siapa yang menyampaikan? Nah, maka mau dipikir-pikir, bujur ulama tasawuf juga. Tapi kada salah juga ulama fikih. Pahamailah. Nah, jadi ujar ulama tasawuf, paling nikmat yang paling besar yang dari Allah sampai ke kita adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang logikanya, nikmat yang kecil wajib disyukuri, apalagi nikmat yang besar. Maka timbullah kalimat syukuran. Pian gaji naik pangkat syukuran. Ada kalau acara syukuran? Pian selamat dari musibah syukuran, bahasa Banjarnya basalamatan. Nah, sekarang kita terhadap kelahiran baginda Nabi Muhammad syukuran. Apa syukuran kita? Lebih dari sekedar
terhindar dari musibah, lebih dari sekedar karena naik pangkat, tapi ini menyukuri nikmat Allah yang paling besar. Allah menyuruh nikmat yang dari aku kisah-kisahkan ke alam semesta. Kita nih dapat duit, kisahkan ke anak, ke bini, ke anak, ke orang kada kawa ke anak bini, kisahkan, jangan berdiam. Maksud mengisahkan ini bari. Jangan bakisah, tapi kada membari itu mengacari nernya. Aku tadi aja dapat unjung kayak ini sini, iya kah jakawan? Iya, kada bari. Itu nernya kilip-kilip mata kawan aja, mendengar kabar aja. Maksud wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits tuh bersifat pamurahlah, kisahkan, habarkan. Nah sekarang kita kisahkan bahwa kita berisi nabi yang paling hebat, yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahkan, jangan disembunyikan supaya tahu seberataan bahwa kita berisi nabi yang paling agung, yang paling hebat, yang paling dahsyat, yang paling mulia. Makhluk Allah, makhluk juga lah, kada pemuntuhan, makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah. Nah, kisahkan itu bahwa kita ini umatnya sidin, kisahkan. Di mana mengisahkan? Sekurang-kurangnya setahun sekali yang acara ini bang nah. Mengisahkan tanda syukur kita berisi nabi nang kaya itu, yang kehebatan nang kaya itu. Nah, jelas sudah mengadakan acara maulid. Pertama, menjunjung perintah Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah. Syukuran. Masa kita naik jabatan, naik pangkat syukuran, sedangkan lawan Rasulullah kada syukuran? Nah, jelas saya lah. Nah sekarang etikatnya, macam mana baca kitab nih tadi, nak kita baca nih. Jam berapa sudah? Nah, wajib kita berisi etikat, jangan sampai hilang etikat itu. Pertama, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahirnya sidin, zahir makhluk terbaik di alam semesta. Batinnya sidin, batin terbaik di alam semesta. Hatinya sidin, terbaik di alam semesta. Seluruhnya yang ada pada diri Nabi Muhammad yang terbaik, yang datang dari Allah. Kada boleh kita menganggap ada yang melebihi dari Nabi Muhammad. Kada boleh. Kita beranggapan ada aja zahir tangannya lebih hebat dari tangan Nabi, murtad. Tangan Nabi terbaik, batis Nabi terbaik, mata Nabi terbaik, hati Nabi terbaik, seluruhnya terbaik. Seluruhnya terbaik. Bahkan Nabi itu kadang mengandung najis. Yang sambatannya kami tuh, sambatannya aja kami, yang ada pada Nabi itu bukan najis, suci. Ini namanya khususiat Nabi. Kada kawa dituruti, kalau pemimpin kami ini suci nih, suci aja. Oh jangan, jangan, jangan. Nih khususiat Nabi aja. Makanya Nabi itu bila kami atau yang di belakang sambatannya aja lah supaya nyaman memandir. Nah, itu tuh langsung ditelan bumi. Kenapa? Karena mulianya. Sebab kenapa langsung ditelan bumi? Bumi kada menelan, para sahabat barabut nah, bisa bakal lahian mengambil ninto. Maka mau sudah berabut mengambil ninto, rusaknya syariat. Maka kebijaksanaan Allah Ta'ala yang keluar dari depan dan belakang Nabi ninto ditelan langsung oleh bumi. Paluhnya Nabi minyak harum, yang paling harum yang pernah ada di alam semesta ila yaumil kiamah. Kada kawa menandingi paluhnya Nabi keharumannya. Bila sidin berjalan, nah kalibasan sidin itu nah harumnya masih harum berbulan-bulan, hanya hilang harumnya. Ada orang yang pernah diragap Nabi, kulit Nabi bersentuh dengan kulit sahabat itu, nah sebatang tubuh sahabat itu harum sampai ke mati. Ada para sahabat yang bersalaman dengan Nabi, tangannya sahabat ini harum sampai ke mati. Nah, bila Nabi guring, Nabi itu bapaluhan, mudah kayak pian juga ketujuh bapaluhan menurut Nabi itu. Nah, cuma beda palohnya.
paluh pian tuh coba kan tanai coba. Nah, mun paluh Nabi ini bila sidin guring diranjang sponsor aja tadi. Ini kawal kada disandari. Kada kawal Iba takon dulu pecang melacong ulun lagi. Kada kawal nggih, Bapak nggih. Berarti kada kau bersandar tuh. Berarti ini layam pau naranya. Nah, Nabi itu bila barabah tapaluh sidin tuh, maka para sahabat nih mananai paluh sidin, nah ditanai, dibutul, simpani sagan minyak harum. Nah itu paluh Nabi. Imbah nintu pulang rambut Nabi jadi jimat, kan terkenal ada sejarahnya. Jadi jimat Khalid bin Walid, gara-gara sahalai rambut Nabi aja di kopiah sini nah, penjagaunya. Ambil kena rambut pian ulah jimat juga. Nah itu rambut Nabi ini terkenal dalam sejarah. Imbah ninto pulang darah Nabi suci. Ada sahabat pas waktu Nabi besungu lah yang bekam kah ambil darah Nabi kok. Nah imbah itu diandak Nabi darah ninto di bawah, lalu sahabat ini diminum sidin darahnya itu. Padahal aja Nabi buang ini nah di tempat orang yang kada melihat ya Nabi. Oh ya sahabat dibuang di tempat orang yang kada melihat, tagok sidin. Tagok sidin kada melihat ya kalau bujur juga tagok sidin. Betul bebulik ke tempat Nabi, ujar Nabi sudahlah dibuang sudah di tempat yang kada melihat. Bujur juga kah ya Nabi ini. Bujur juga kah ulun tagok Nabi ya. Nah bunyi Nabi kayak itu nyawa haram masuk neraka. Haram masuk neraka. Nah, hendak tahu kisahnya ini buka kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, kandal kitabnya. Qadiyat yang menyusunnya. Nah, itu. Jadi ulun ini mepandir ada kitabnya lah kada mengaradau Bang. Ini kada mengaradau ada kitabnya. Nah, bos sidin tuh jah mengaradau aja jah. Nah, mengaradau apa? Datang ke rumah melihat kitabnya, ulun suruh baca, bila kali sembaca ulun pangkong. Jadi yang ada pada diri Nabi secara zahir seluruhnya itu suci. Kita beranggapan ada juga najis juga aja murtad, kada boleh kita beranggapan itu. Karena yang ada di diri Nabi secara zahir seluruhnya itu mulia. Kenapa? Allah yang memuliakan. Perhatian Nabi, perhatian yang paling mulia. Kita berisi sabar, lebih sabar Nabi. Kita berisi sifat qanaah, syukur, lebih qanaah dan lebih syukur Nabi. Nah, jadi seluruhnya Nabi itu terhebat. Nah, inilah yang disebut keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Nabi pun bila bagawi hanya dua yang sidin gawi. Wajib sunnah, sunnah wajib, wajib sunnah, yang makruh kadada. Apalagi yang haram mustahil. Jadi Nabi itu gawiannya seluruhnya yang wajib, yang sunnah yang wajib. Nah, itu gawian Nabi, yang makruh kadada. Seandainya misalnya Nabi pernah minum berdiri, kan makruh tuh. Memang dalam sejarah Nabi pernah minum berdiri, tapi itu bukan berarti Nabi mengekali, cuma itu dalam kitab fikih namanya bayanun lil jawas, menjelaskan bahwa minum berdiri itu kada haram, itu aja. Nabi mbasumuha kan sunnah 3 kali, bodoh masumuha. Nabi pernah 2 kali saja, bukan berarti Nabi menggawi yang makruh, tapi Nabi menjelaskan bayanun lil jawas bahwa itu boleh, artinya kada haram. Nah, itu sebab kada dicontohkan, siapa yang mencontohkan? Nabi yang mencontohkan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, wajib kita berkeyakinan yang kayak tadi itu yang pertama. Nah, yang kedua pulang wajib kita bersangka baik dengan Allah, bahwa mudah-mudahan barakat kita mengadakan acara maulid seperti ini, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertambah-tambah.
setiap hari, minggu berganti bulan, setahun bertambah-tambah kecintaan kita. Nah, jadi hikmah kenapa kita mengadakan acara maulid, supaya cinta kita di hati kepada Nabi Muhammad itu bertambah-tambah. Jangan tatap aja kakak itu aja, tapi bertambah-tambah. Nah, maka penting benar mengadakan acara maulid nih, sebab kita jadi tahu kaitukah akhlak Nabi, kaitukah kehebatan Nabi, sehingga kita besi cinta lawan Nabi bertambah-tambah. Jangan sampai cinta kita kepada Rasulullah itu berkurang. Nah, lalu para ulama memadahkan hukum cinta kepada Nabi apa? Nah, dijawab oleh para ulama di dalam kitab, mencintai Nabi hukumnya wajib. Nah, apabila mencintai Nabi hukumnya wajib, maka menjaga agar cinta itu jangan hilang pun menjadi wajib. Apabila mencintai Nabi hukumnya wajib, maka cara agar cinta itu ada di hati terhadap Nabi jadi wajib. Karena usul fikih mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kita hendak ke Makkah, ada kawa ke Makkah naik haji kecuali dengan pesawat. Misal hendak bakunyung ada sampat pian. Bakapal, kapalnya kada lagi ini membawa hakun ke Makkah sana. Nah, bapak pesawat ya. Kada ada cara lain, ini contoh aja bang lah. Kada ada cara lain ke sampai ke Makkah untuk berhaji, melainkan bapak pesawat, cara lain kada ada. Maka membuat pesawat jadi wajib hukumnya. Karena gawian haji itu wajib. Wajib pertama kali, wajib sekali seumur hidup. Nah, tapi kita kada bisa sampai ke sana kecuali pakai pesawat, maka menjadikan membuat pesawat itu jadi wajib. Hukumnya. Untung kada kita yang menggawi ya, kalau ada sudah orang menggawiakan, nah itu rahmat Tuhan tuh. Cakal kita yang menggawiakan lucut tuh, bisa kada tahu ulah tuh, bisa kada tontong-tontong, sayapnya apam, tentunya. Nah, kita maulah, kita mula pesawat ngalihat, ada kawa, matanya nini yang kayak wadai, yang kayak pokis nih tuh, kada sesuai, kada ahlinya. Untung Allah sudah maulahkan yang ahli maulah pesawat tuh orang sana. Kita menikmati naham. Secara hakikat Allah yang maulahkan. Nah sekarang mencintai Rasulullah hukumnya wajib. Sekarang apabila cinta kepada Rasulullah hukumnya wajib, berarti supaya cinta itu ada di hati, cara-caranya itu pun menjadi wajib. Kalau pian kada bisa mencintai Nabi kecuali dengan mengingat-ingat, membaca sejarah sidin, apalagi mempelajari sirah sidin, mendengarkan maulidan. Nah maka cara-cara itu jadi hukumnya wajib juga tuh. Nah kalau kita berbicara ke situ, nah, jadi jelas benar mengadakan maulid ini, jelas benar disuruh benar, bahkan dipadahkan muakkad benar aja kita. Nah muakkad benar. Jadi mudah-mudahan cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu di hati kita bertambah kuat, bertambah dalam kita. Nah, bertambah dalam berkat acara Maulid hari ini. Nah, kenapa diwajibkan mencintai Nabi? Kenapa diwajibkan mencintai Nabi? Demi keselamatan kita sendiri. Karena dipadahkan oleh Nabi almar'u ma'amman ahabba. Anta ma'amman ahbabta. Nyawa aja Nabi kena berkumpul beserta orang yang nyawa cintai. Misal kayak inilah, nah misalnya ini. Ulun ni rajin beribadah 5 waktu sembahyang berjamaah, bahkan jadi imam lagi. Kaum belum bangun, ulun sudah ada di masjid. Nah, belum ajan, ulun sudah duduk di sajadah imam. Artinya rajin benar tuh ya kalau. Nah, orang sudah bulikan, ulun belum bulik juga, guring di masjid. Nah, pokoknya cangkal beribadah, tapi di hati kada ada rasa cinta dengan Nabi, kada kawa masuk surga. Karena sudah nyata almar'u ma'amman ahabba. Anta ma'amman ahbabta. Kada kawa masuk surga. Karena di antara kewajiban hati mahabbatus sholihin. Mahabbatus sholihin aja hukumnya wajib, apalagi mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buka kitab Bahjatul Wasail sudah dipadahkan mahabbatus salihin min wajibatil qalbi. Mencintai orang-orang saleh, mencintai kekasih-kekasih Allah termasuk kewajiban hati.
Itu orang saleh lain nabi, apalagi nabinya. Coba pian pikirkan. Nah, maka disuruhlah kita beribadah, menggawi 5 waktu, menggawi qobliyah ba'diyah dengan perasaan kaganangan lawan nabi. Karena bukti cinta mengganang. Bukti cinta tuh mengganang. Pian cinta kada dengan mantan ya. Yang hendak jangan ada mantan di antara kita. Karena Bapak Jahan piring di rumah. Cinta kita dengan calon istri kita, cinta benar, katuju benar. Pokoknya bahaya ulun jam mumpian kada tahun tamu kada bulan di jam menggunakan ulun. Pokoknya ulun bunuh diri di pohon lumbuk. Ujar yang Nah, artinya kan cinta benar. Karena cinta rancak mengganang. Ya kala? Nah, masuk ke kamar ingat kamu, ya. Masuk ke dapur ingat kamu, ya. Itu lagu Dina Mariana bahari. Artis tuha juga dan ini juga ini. Topian lah Dina Mariana lah. Karena kada tahu kah? Dina Mariana kada tahu lah. Aduh, kurang wawasan ini. Dina Mariana tuh seumur aja lawan Dina Pungki. Kalau kada salah lah. Nah, ini ada bisa lagu tuh luar biasa pian. Melihat panci ingat kamu ya. Nah, sama nang kayak kita, bila kita mengerjakan sembahyang ganang Rasulullah. Bila kita mengerjakan qobliyah ba'diyah ganang Rasulullah. Bila kita ketika hendak guring ganang Rasulullah. Kayak apa cara mengganang? Turuti kalakuan sidin. Guringnya Nabi kayak apa? Oh kayak ini. Oh kayak ini kah Nabi? Kaganangan lawan Nabi. Baudunya turuti udunya Nabi. Unang kayak ini. Nah, kaganangan lawan Nabi. Maka kehidupan kita 24 jam, seluruh amal ibadah yang kita gawi 24 jam hanya satu niat, satu tujuan, dalam rangka mengganang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut cinta di dalam ibadah. Nah, inilah yang disebut thariqatuna mahabbah. Jalannya kita menuju Allah, jalan cinta. Kayak apa caranya? Mengganang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelakuan Nabi itu lilihatan jadi mata. Baudu membasuh muha, oh kayak ini kah akhlak Rasulullah, sutangan kayak ini kah akhlak. Nah tapi bujur dulu, belajar dulu, jangan basuh tangan, untuk itu aja, siku kada basah, jangan, oh kayak ini akhlak Rasulullah aja, siku kada basah, terluput, ngarannya. Nah niatnya apanya, syarat rukunnya, makanya kita diwajibkan oleh ijma ulama bahwa belajar sifat 20 wajib fardu ain, tiap bagi peler wajib. Belajar fikih supaya ibadah kita bujur wajib. Belajar tasawuf supaya akhlak hati kita bujur wajib. Kenapa? Etikat kita harus benar supaya kita mengganang Nabi. Karena bila kita belajar tauhid sifat 20, etikat kita sama dengan etikat Nabi. Inilah etikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar fikih supaya bujur ibadahnya. Bila bujur kita gawi, inilah amalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita disuruh sabar, syukur. Itu ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf. Bila sudah kita berisi sabar, ganang Rasulullah. Nang inilah sabarnya Rasulullah. Nah, maka tujuan kita menuntut ilmu satu, supaya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangin nah, menuntut ilmu tauhid sifat 20, menuntut ilmu fikih yang segan hari-hari kita beramal, tata cara baudu, rukun dan syaratnya, sembahyang rukun dan syaratnya, yang hari-hari aja. Apa tujuannya? Supaya dekat dengan Rasulullah. Hati kita supaya bagus, belajar tasawuf supaya tahu riya itu salah, ujub tuh jangan, sombong tuh dijauhi. Itu pelajaran tasawuf. Supaya apa? Supaya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya niat bagi seorang pecinta kepada Rasulullah bila ia menuntut ilmu, satu niat,
untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa niatnya cuma satu, untuk dekat dengan Rasulullah, ya Allah taala cukup ya sudah. Ada perlu niat karena menjunjung perintahku. Saking Allah taala nih welcome benar dengan Nabi. Jadi Allah taala ini dengan Rasulullah sangat welcome, sangat luar biasa senang. Apabila nyawa ya Rasulullah, Allah taala sudah mencintai kekasihku Muhammad, sudah dianggap mencintai aku, selesai. Apalagi hendak pian tambah, aku menuntut ilmu, menjunjung perintah Allah, menghilangkan kejahilanku, bagus lagi. Mensyukuri nikmat akal, bagus lagi. Cuma jangan ketinggalan satu niat, hendak dekat dengan Rasulullah. Nah sekarang kenapa dengan dekat? Karena memang faktanya ada orang yang jauh dengan Nabi. Siapa orang yang jauh dengan Nabi? Orang yang jahil dengan pelajaran tauhid sifat 20, jauh dengan Nabi. Orang yang jahil dengan fikih jauh dengan Nabi. Kada sembahyang jauh dengan Nabi. Orang yang hatinya kada penyabaran, kada penyukuran jauh dengan Nabi. Kenapa disebut jauh? Karena sifat kada sama. Sifat kada sama. Di dalam sabar, di dalam syukur, di situ Nabi berdiam. Kita kada penyabaran, kada penyukuran, berarti jauh. Nabi itu pemurah, kita pemalar, berarti jauh. Nah, maka kejahilanlah yang menjadikan kita jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tapi ilmu yang mana? Ilmu yang fardu ain. Supaya apa? Supaya dekat dengan Rasulullah. Ada apa dengan dekat? Dalam dekat inilah ada tanda-tanda cinta dengan Rasulullah. Sebab orang yang cinta hendak selalu mendekat. Masa orang yang cinta hendak berjauh? Ya pian pikirkan ya. Nah, kalaunya memang cinta tentu hendak mendekat. Kayak apa cara kita mendekat dengan Rasulullah? Jangan bungol, itu aja syaratnya. Bungol jangan diharago. Wujud kidam baka mukhalafah qiyamuhu ta'ala bin nafsi wahdaniyah qudrat iradat. Kada hafal. Becucu sudah, belum hafal juga. Allah bersifat wujud, bersifat kidam, bersifat baka dan seterusnya. Sifat 20 apa-apa Pang, seperti Pang aja, dengari Pang. Wujud, kidam, baka, marjuki aja. Nah, ada marjuki tahun 4. Nah, jahil urusan tauhid. Disuruh sambahyang kada bisa aku aja. Padahal sudah berminanto. Kenapa kada sambahyang? Kada bisa. Kenapa kada bisa? Kada belajar kah? Ngalihai aja, sudah Tuhan aja. Nah, jangan pandang umur. Belajar kita. Jangan kada belajar, sebab bila kada belajar sama dengannya bungul. Memang bungul itu kasar Bang, bahasa Arabnya jahil. Takutnya pian jahil itu apa artinya? Ya bungul juga, sama aja juga. Jangan maharagu bungul. Rukun mandi wajib berapa aja? Berapa rukun mandi wajib lo ya? Dong biarkan aja. 1 gayung, yang kedua sabun. Nahan ya kalau ngalihai. Rukun Islam berapa? 6. Hoi. Rukun Islam angka 6, kurang 5 aja. Kenapa 6? Nah, yang ke-6 itu apa? Besunat jenya. Nah. Ngalihai, besunat rukun Islam juga tahun 4. Nah, jadi jangan maharagu jahil, menuntut ilmu kita. Di mana ada pelajaran sifat 20 datangi. Di mana orang belajaran fikih datangi. Di mana ada orang belajaran tasawuf akhlak hati datangi. Kenapa kita mendatangi? Supaya dekat dengan Rasulullah. Ada apa dengan dekat? Itulah tanda cintaku dengan Rasulullah. Nah sekarang logikanya, orang yang dekat biasanya melihat. Nah, ulun nih dekat dengan Sumardi, dekat ada nih. Hasil dari dekat Allah buka akan hijab kena melihat. Sebab dekat akhirnya kita melihat akan keelokan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita melihat walau dalam mimpi melihat keelokan Nabi kalau kita jauh dengan Nabi. Nah itu.
Mudah-mudahan kita diberikan Allah hidayah dan taufiknya, dekat dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dibuka akan hijab melihat akan keelokan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkat maulid yang kita adakan hari ini. Nah, mungkin cukup sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf ulun minta maaf kepada pian barataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.